Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Salam Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita bisa beribadah kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan membaca firman Allah yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 57 dan 59. Saya akan bacakan dulu bahasa Inggris dalam bahasa NIV ya. Saya akan bacakan. You are my portion, O Lord. I have promised to obey your words. I have sought your face with all my heart. Be gracious to me according to your promise. I have considered my ways and have turned my step to your statute. Dalam bahasa Indonesia katakan begini. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hatiku. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Puji nama Tuhan. Setiap manusia yang hidup pasti punya tekad. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat. Jadi setiap orang itu punya tekad. Setiap berseberapa kuat tekadnya itu tergantung kepada diri sendiri. Nah, kalau kita melihat, kalau ada orang bertekad, saya akan bisa berapa bulan ke depan bisa berbahasa Inggris misalnya. Dan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya bertekad di usia ya sudah katakan matang untuk belajar bahasa Inggris itu ya, tapi tekad saya itu berbicara berbahasa Inggris bisa, dan saya pada akhirnya dapat meraihnya. Jadi Anda bisa tahu, tidak hari tanpa membaca bahasa Inggris, tidak ada hari tanpa ngomong tiap waktu. Makanya saya berani menggaransikan bagi orang yang mau berbahasa Inggris dalam 3 bulan dia bisa berbicara bahasa Inggris asal melakukan dengan cara yang saya lakukan. Jadi tiap waktu di jalan, di mana berteriak bahasa Inggris. Kadang-kadang istri saya sampai mencubit saya di jalan. Tapi saya tidak peduli karena saya ingin memang betul-betul bisa berbahasa Inggris pada waktu itu. Dan pada akhirnya saya bisa bahkan sempat menjadi guide. Ya, jadi puji nama Tuhan. Walaupun tidak lama karena dunia saya berbeda dengan puji nama Tuhan. Nah, jadi tekad itu penting dalam kehidupan seseorang. Tapi yang mau saya katakan, kadangkala orang tekad yang membara itu berhenti sebelum dia mencapai titik klimaksnya. Berhenti sebelum dia menggapainya, berhenti sebelum dia mendapatkan apa yang diimpikannya. Never quit, jangan pernah berhenti. Kalau Anda punya impian, kejar impian itu. Doakan impian itu, lakukan apa yang engkau mau lakukan. Kalau sesuai dengan firman Allah, kerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, tekad itu penting dalam kehidupan seorang. Bayangkan kalau orang dalam hidupnya tidak punya tekad, tidak punya tekad membiayai kuliah anak-anaknya, orang tua tidak punya tekad untuk menafkahi bapak-bapak, untuk menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sangat memalukan. Tapi saya yakin dan percaya tekad ini penting kita miliki dan harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ada banyak orang bertekad untuk mencapai jenjang karir yang paling tinggi, dan pada ketika waktu dia sampai di sana, tetapi
dia tidak berada dalam dalam keadaan yang menyenangkan hati Tuhan. Justru saat dia di puncak, dia merasa bahwa dirinya lah yang membuat dia berhasil, melupakan Tuhan di dalam semuanya. Tapi saya mau katakan, orang yang bertekad tidak boleh tekad dengan kekuatannya sendiri, harus menyertakan Tuhan di dalamnya, sehingga ketika engkau menggapai apa yang kau mimpikan, itu membawa sejahtera dalam hidupmu. Ada orang dengan tekad yang keras, tapi kemudian dia berhasil, penderitaan yang dapat di ujungnya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana pemazmur memiliki tekad dalam hidupnya yang sangat, saya katakan spesial, yang sangat luar biasa, amazing, wonderful, fantastic. Kata-kata yang indah yang akan saya katakan kepada pemazmur ini. Karena apa? Keinginannya itu keinginan yang sungguh-sungguh luhur, keinginan yang sungguh-sungguh membuat sorga pun tersenyum, membuat Allah pun tersenyum, membuat Yesus tersenyum, membuat Roh Kudus pun tersenyum. Kenapa? Tekad yang sangat kuat tersebut bukan tekad untuk meraih harta benda, bukan tekad untuk meraih sesuatu yang jauh lebih baik, walaupun dalam pengharapan itu dia memiliki impian yang jelas. Karena dengan melakukan tekad itu, dia tahu apa kebenaran di balik semua itu. Nah, kita masuk dalam yang pertama. You are my portion, O Lord. Wow. Siapa bagian hidup kita? Siapa yang menjadi destiny kehidupan kita? Siapa yang menjadi Red Bull? Red Bull apa itu? Heritage kita. Siapa yang menjadi milik pusaka kita yang benar? Hanya Anda yang bisa menjawab. Karena saya melihat saat ini banyak orang untuk mengatakan, Lord, you are outside. You are outside, Lord. Jangan campur tangan dengan kehidupanku. Jangan terlibat dalam kehidupanku, Tuhan. Kehidupanku sudah mapan. Kehidupanku sudah menikmati segala yang baik. Sudah dalam zona nyaman. Tapi pemazmur tidak demikian. Dia tahu bagian yang sangat luar biasa yang dia miliki, yaitu Tuhan. Milik pusakanya itu Tuhan. Kalau portion itu dalam meaning, dalam arti dalam bahasa Inggris itu bisa share, once Lord, terus kemudian rightful heritage, lalu kemudian destiny itu bisa nasib, bisa untung, ya, dan macam-macam. Dan pemazmur mengatakan dengan jelas bahwa Tuhanlah bagian hidupku, Tuhanlah takdirku, Tuhanlah warisanku, Tuhanlah once Lord itu berarti undian seseorang. Jadi Tuhanlah pilihannya sebenarnya. Saya tidak tahu pilihan kita itu siapa, tapi pemazmur mengatakan Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah destiniku, Tuhan adalah takdirku, Tuhan adalah nasibku, Tuhan adalah untungku, Tuhan adalah warisanku, Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidupku. Nah, ketika Anda mengatakan sesuatu Tuhan menjadi bagian kita, jadi bayangkan tekad dari si pertama dijadikannya Tuhan menjadi bagian hidup. Kalau Anda menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup Anda membaca
Ulangan 28, maka Anda akan mendapatkan ayat 1 sampai dengan 14. Bagaimana orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik, bagaimana dia melakukannya, dia akan diberkati oleh Tuhan, diberkati adonannya, diberkati bakunya, diberkati adonannya, semuanya diberkati. Baik di desa, di kota, di mana saja, Tuhan bisa memberkati kita. Apapun profesi kita, Tuhan bisa memberkati kita. Karena jelas dikatakan oleh apa? Tuhan itu menjadi bagian daripada pemazmur. Dan harapan saya, kita juga menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisah. Dia menjadi Tuhan atas hati kita, dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita, dia menjadi Tuhan atas semua apa yang kita miliki. Nah, jadi setelah dikatakan oleh pemazmur, "The Lord is my portion. You are my portion, O Lord. I have promised to obey your word." Nah, ini kuncinya. Dan ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi bagian hidupmu, lalu engkau melenceng, itu bukan Tuhan menjadi bagian, bukan Tuhan menjadi warisanmu, bukan Tuhan menjadi istrimu, bukan Tuhan menjadi bagian hidupmu, bukan. Ketika engkau mengatakan, "Tuhan penolong hidupku, Tuhan pelindung hidupku," tetapi engkau menjauh dari Tuhan, engkau tidak hidup seturut dengan kehendak Allah, engkau tidak turut apa yang dikatakan oleh perintahnya, apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kalau Anda ikuti di pasal yang ke-60, "I will hasten not delay," aku akan terburu-buru dan tidak menunda, "to obey your command." Tadi tidak saya baca karena tadi sudah ada tentang obey. Jadi dia tidak menunda-nunda untuk taat terhadap firman Allah, untuk taat kepada Allah yang menjadi bagian hidupnya, yang menjadi takdirnya, yang menjadi nasibnya, yang menjadi keinginannya. Haleluya. Apakah setelah Anda menjadikan Tuhan, betul-betul kita berada di jalur itu? Hanya kita yang bisa menjawab. Hanya diri kita yang bisa menjawab kesungguhan kita. Tidak ada seorang yang tahu, terkecuali Anda dan Tuhan. Ketika kami berada di dalam perkara mobil kami, jadi kasat itu bilang begini. Ditanya, "Di mana mobil itu?" Nggak tahu. "Di mana mobil itu?" Nggak tahu. Ini pelaku ini nggak tahu. Wih, hebat sekali ya, bisa hilang itu. Luar biasa itu, bisa hilang itu. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita betul-betul belajar seperti pemazmur ini. Kalau Anda baca banyak kali dalam Mazmur 119 ini, banyak kali dia mengatakan bagaimana dia mau mengikut Tuhan, bagaimana dia menjaga firman Allah, bagaimana dia hidup seturut dengan firman Allah, bagaimana dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan yang baik kepada dia, dan dengan Tuhan melakukan yang baik kepada dia, dia akan mentaati Tuhan itu dan lain sebagainya. Banyak kali, maka bacalah Mazmur 119 ini. Bagaimana Tuhan menuntut pemazmur mengatakan hidupnya, tekadnya untuk terus menyenangkan Allah, untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Allah, untuk terus taat kepada Allah. Kesulitan yang paling sulit bagi kita adalah taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita taat sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan berhati-hati dengan perkataan kita, dengan perilaku kita, dengan tindakan kita. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan sembarangan hidup. Yang melakukan aku bukan kamu, yang bertanggung jawab aku bukan kamu. Ya, kalau dalam keluargamu silakan, tapi dalam sebuah tatanan masyarakat seperti negara, katakanlah yang baru lalu itu, bagaimana hakim agung, hakim yang agung, yang sangat luar biasa gitu,
Di tempat itu orang menantikan pengadilan. Maka mereka dikatakan perpanjangan tangan Tuhan. Haleluya. Tapi justru di situ tidak ada keadilan. Justru apa istilahnya? Jual beli perkara. Hampirnya yang lama-lama nggak bisa berbuat apa-apa. Kita berdoa supaya semua para hakim di seluruh Indonesia tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena mereka adalah perwakilan Tuhan untuk memutuskan hubungan. Kalau dulu bagaimana Musa menjadi hakim atau Samuel menjadi hakim, dia betul-betul melakukannya. Makanya ketika sampai tuanya, adakah dari antara kamu yang telah ku ambil hartamu, ku minta hartamu di membela perkaramu? Di ujung kehidupannya, tidak ada seorang pun rakyat Israel yang mendakwa dia. Karena apa? Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, kalau orang taat terhadap firman Allah, dia akan menjauhi segala apa yang namanya nepotisme, korupsi, kolusi, mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan lain sebagainya. Orang-orang yang taat itu harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pemazmur ini karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang tuli. Bukan Tuhan-Tuhan yang tidak tahu apa-apa. Kalau Anda baca dalam Amsal 15 ayat 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baikkah dia atau berbuat jahat. Jadi jangan pikir di tempat tersembunyi Anda melakukannya. Yesus bilang, aku akan ungkapkan di tempat yang terang. Bahkan dari kalau di dalam kamar pun ungkapkan. Bagaimana keinginan Tuhan sebenarnya bagi semua manusia untuk hidup taat kepada Dia. Kalau orang taat kepada Dia, maka negara ini aman tentram. Kalau orang taat kepada Allah Israel, kepada Allah yang hidup itu, saya yakin dan percaya damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Siapa bagian hidup kita? Harta bendakah yang menjadi bagian hidup kita? Harta ini akan berlalu. Kumpul sebanyak-banyaknya sampai 8 generasi, 10 generasi, 20 generasi. Tapi itu tidak akan pernah bisa membeli kerajaan surga. Tidak akan pernah bisa membeli Allah. Mungkin Anda bisa membeli tempat tidur yang empuk, tapi bukan tidur yang nyenyak. Anda bisa membeli alga, ya. Dulu alga saya dipotong-potong sama orang. Waktu Kristen. Haleluya. Anda bisa tidur di tempat yang paling nyaman, yang paling nikmat Anda katakan. Tapi dengar, sekali mau katakan sekali lagi, Anda tidak akan pernah bisa membeli sorga dengan uang Anda yang banyak. Hanya Anda bisa membeli sorga dengan ketaatan Anda, menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup Anda. Karena Dia akan sekaligus menjadi warisan kita. Tekadnya menjadikan Tuhan menjadi bagian hidupnya. Tekadnya untuk taat kepada Allah. Kalau kita menjadikan Tuhan, tekad kita menjadikan Tuhan menjadi bagian kita. Yang kedua menjadikan Tuhan tempat kita menaruhkan segala ketaatan kita. Karena apa? Ya, namanya Tuhan yang maha mulia itu. Makanya setiap pagi atau setiap siang atau malam ketika saya datang pada Tuhan, saya bilang, saya ini orang berdosa Tuhan.
Saya sadar saya orang berdosa. Saya sadar siapa yang saya hampiri ini. Saya sadar siapa yang Tuhan yang saya sedang datangi, yang kepadanya saya akan bermohon. Allah yang Maha Kudus. Dan dia tidak bisa dihampiri dengan setitik dosa pun. Dan itu sebabnya sebelum datang kepada dia mengatakan kepada Tuhan, ampuni aku, basuh aku dengan darah. Supaya apa? Setiap pikiran ini menjadi murni, menjadi hati sepikir dengan Tuhan. Hati melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tubuh ini tidak dipakai untuk hal-hal yang jahat. Roh kita pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena ada banyak rohnya tidak bisa menyembah dan memuji Tuhan, menyembah Allah dengan di dalam roh dan kebenaran. Banyak. Itu sebabnya kita perlu katakan, karena Tuhan katakan akan tiba saatnya bahwa setiap orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Siapa bagian hidup kita? Harta? Anak? Keluarga? Apa yang kita punyai? Sama seperti orang kaya yang bodoh itu, wah, berlimpah-limpah kekayaan. Dia luaskan tempat dia menyimpan. Lalu dia katakan, bersenang-senanglah, puaslah. Ada banyak bekal makanan bertahun-tahun yang tersedia. Tuhan katakan, malam ini engkau akan kuambil, nyawamu akan kuambil. Untuk siapakah itu semua? Alangkah baiknya kita menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Alangkah baiknya kita menjadikan Tuhan menjadi bagian yang tidak destiny kita. Menjadi warisan kita. Supaya damai, supaya sejahtera. Lalu kemudian ayat selanjutnya dikatakan, I have sought you with all my heart. Ayat 10 dikatakan, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your command. Wow. Jadi kalau kita sudah menjadikan Tuhan bagian hidup kita dan kemudian taat, teruslah kita mendekatkan diri, teruslah kita membangun hubungan kita mencari wajah Tuhan. Bukan karena kita sudah taat lalu tidak perlu lagi mendekatkan diri kepada Allah, tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi membaca firman Allah. Saya mau katakan, berapa kali Anda makan dalam satu hari hanya untuk memenuhi jasmani Anda. Tapi berapa kali Anda memperkatakan firman Allah untuk memberikan kekuatan bagi rohani Anda. Anda yang tahu. Tapi saya mau katakan, kalau Anda siap memberikan kekuatan bagi tubuh Anda, mengapa Anda tidak memberi makanan rohani Anda, supaya rohani menjadi kuat? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mengapa Anda tidak memberikan makan dia? Mengapa Anda tidak memberikan sesuatu yang luar biasa kepada rohani Anda? Supaya seimbang antara apa yang Anda berikan kepada jasmani Anda dengan rohani Anda. Ada banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari sesuap nasi. Tapi karenakah kita mulai hari kita dengan berteriak kepada Allah? Pernahkah kita sungguh-sungguh mencari wajah Allah? Seperti saya katakan, setiap kali saya mengatakan, jam 4 kali 10, mulai berteriak kepada Tuhan. 4:30 berakhir, melakukan aktivitas dulu. Lanjut dengan sahabat-sahabat. Sampai kadangkala jam 6:30. Kenapa? Kerinduan untuk mencari wajah Tuhan. Kita tidak punya kekuatan untuk mentaati Dia. Kita tidak punya kekuatan untuk bisa bertumbuh dalam Dia. Kita tidak punya kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu tanpa Dia. Kalau Tuhan katakan saja pada kita, berhenti, oksigen ini, semua akan mati. Makanya saya seringkali berkata kepada Tuhan,
jujur bahwa setiap kita pasti punya kekurangan dan kelemahan di hadapan Tuhan. Tapi bukan hidup dalam kelemahan itu. Kita tidak boleh jatuh dalam dosa, tapi harus hidup dalam kebenaran. Saya buka dulu Kisah Rasul. Kisah Rasul 13. Satu contoh nyata dalam kehidupan ini tentang kisah anak manusia. Kisah Rasul 13 ayat 22, baca titik. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang melakukan segala kehendakku, ayat 36. Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan ia dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ya, silakan. Terima kasih. Kita tahu bagaimana Daud. Dia adalah seorang anak remaja yang suka bernyanyi dan suka mengembarakan kambing domba. Tapi dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Serigala datang menerkam dombanya, dia akan hajar itu serigala. Beruang datang, beruang akan dihajar. Harimau datang, harimau akan dihajar. Kecil badannya, tapi kekuatannya luar biasa. Imannya kepada Allah sangat luar biasa. Itu sebabnya ketika Saul melakukan pelanggaran, Allah ingat seorang anak manusia yang ada di kambing domba. Samuel disuruh untuk melantik. Walaupun dalam rasa takut, tapi Tuhan mengajari dia. Dan pada akhirnya, sama Abinada dan lain sebagainya, kakak-kakaknya itu yang luar biasa itu. Sampai Tuhan katakan, manusia hanya melihat yang tampak, tapi aku melihat hati. Kan itu kebiasaan kita. Orang bisa bersandiwara dengan kata-kata yang baik. Orang bisa bersandiwara dengan apa yang dia kerjakan. Tapi apa hasil daripada itu? Hanya kita tahu. Saya ketika kasih les bahasa Inggris gratis pada anak-anak, saya sangat senang sekali. Kenapa? Anak-anak dan sebenarnya saya cukup capek ya hari Rabu, Kamis, hari Rabu karena harus mengajar, tapi melihat anak-anak begitu luar biasa. Hanya saya ingin supaya generasi kami, generasi itu, generasi yang ada di pelosok-pelosok itu, satu kali Tuhan menerbitkan mereka. Itu doa dan harapan. Supaya bisa bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ya tinggal lihat hari Kamis mendatang. Lakukan yang terbaik. Punya rumah, sewakan sana sini. Tapi kalau saya enggak, memang cuma satu sih rumah saya. Tapi selama beberapa waktu yang lalu, waktu kali saya punya sebelum dijual, tidak pernah kami minta uang sewa. Tidak pernah. Dia janji mau juga nggak pernah saya minta. Kenapa? Kita ini punya Tuhan. Tuhan itu bagian kita. Nggak usah takut soal kekurangan.
Nggak usah takut. Kalau memang Tuhan menjadi bagian hidup kita, Tuhan akan bertanggung jawab memenuhi segala apa yang kau butuhkan. Tapi kalau bukan Tuhan menjadi bagian hidupmu, kau akan cari sana, cari sini, cari sana. Ngemis sana, ngemis sini. Lakukan bahkan yang tidak seharusnya kita lakukan. Hanya untuk mendapat rupiah. Hanya untuk mencari perkenanan manusia. Ada orang bersifat munafik. Tapi orang-orang yang taat pada Tuhan, dia akan menjauhkan kemunafikan. Yes, yes. No, no. Tidak, tidak. Ya, ya. Itu dia. Selebihnya adalah dosa. Makanya 1 Maret 1987 ketika pengkhotbah bilang, engkau warga negaraanmu ada 2 kerajaan warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Anda berhak tinggal di wilayah Republik Indonesia. Wah, luar biasa. Makanya saya sekarang ini ada di Lombok. Ya. Saya bersyukur di tengah-tengah badai apapun, Tuhan tetap memelihara. Tetap dinyatakan Tuhan kekuatannya. Tetap dinyatakan Tuhan kebaikannya. Haleluya. Dan kedua, dikatakan kamu punya keluarga negara di sorga. Nah, kalau kamu sakit, minta, maka Tuhan berikan. Asal engkau betul-betul hidup dengan Tuhan. Ya, namanya orang bodoh baru bertobat. Ya. Tapi bersyukurlah saya kebodohan saya itu. Ya. Karena apa? Sampai hari ini saya bersyukur, saya bisa mempercayai janji firman Allah itu. Saya tidak pernah gentar meminta apapun kepada Tuhan. Kalau itu menjadi kebutuhan saya akan minta. Pernah saya mengatakan di 4 mata penjuru mata angin, Tuhan sediakan di mata 4 penjuru mata angin apa yang saya minta. Ketika saya katakan dalam 1 tahun Tuhan menyediakan tempat bagiku, Tuhan sediakan sebelum 1 tahun. Bukan berarti semua doa-doa saya dijawab, tidak. Tapi kalau itu merupakan kebutuhan, saya yakin dan percaya. Sebab Tuhan katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tapi apakah kita menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup kita? Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kamu bisa katakan apa saja. Apa saja bisa kamu katakan di hadapan sesama, di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menjawab doa dan sekaligus memberikan perlindungan. Kalau Anda baca Yohanes 17, kalau engkau menjadi milik Tuhan, engkau dijaga, dipelihara, dilindungi, diberikan kekuatan kepada dirimu. Lalu kemudian tugasmu adalah taat kepada Dia, mengasihi Dia, memberitakan kabar kasih karunia itu. Tidak peduli bagaimanapun situasimu, jadikan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Biar apa kata orang lain, biar apa kata orang lain, jadikan Tuhan menjadi bagian yang bertahta di kursi hatimu, di kursi hati kita, di kursi hati saya. Lalu mencari wajah Tuhan. Dalam rangka apa sih sebenarnya mencari wajah Tuhan? Supaya hadirat Allah itu ada dalam hidup kita. Dengan kekuatan kehadirannya itulah kita bisa berjalan sesuai dengan apa. Kita tahu bahwa panah api si jahat. Kita bukan berjuang melawan manusia dengan manusia loh ya. Saya tidak pernah mengatakan saya berjuang dengan manusia, walaupun manusia itu enggak benar. Saya tidak sedang berjuang melawan manusia dengan manusia. Tapi saya sedang berjuang melawan penghulu-penghulu dunia, pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu yang gelap dan roh jahat di udara, yang menggenggam hati orang, yang mencengkeram hati orang,
Sehingga kesombongan, keegoisan menjadi bagian mereka, ketidaktaatan seolah-olah menjadi mainan bagi mereka. Kesungguhan itu tidak mau menerima masukan orang lain. Kalau saya disuruh milih, saya akan pilih Tuhan. Saya tidak pernah gentar memilih pilihan saya, karena Tuhan itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Lalu dikatakan bagian selanjutnya, dikatakan ini, be gracious to me according to your promise. Kalau dalam bahasa Indonesia, kasihanilah aku. Tapi kalau belas kasihan Allah ada dalam hidup, sesuai dengan apa? Janjimu. Dia hidup berdasarkan apa? Janji. Dia taat kepada apa? Janji Tuhan, firman Allah. Nah, ketika kita mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang seharusnya Dia lakukan tanpa engkau minta. Milikilah tekad yang kuat untuk menjadikan Tuhan bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Milikilah tekad yang kuat untuk mentaati firman Allah. Milikilah tekad yang kuat untuk terus mencari hadirat Allah, mencari wajah Tuhan itu. Di kamar mandi kita bisa mencari, kita bisa berseru di jalan. Tapi alangkah baiknya kalau kita memiliki waktu tertentu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi, baik secara korporat, baik secara bergereja, baik dengan teman-teman gereja yang lain. Kenapa? Dengan demikian kita bisa menikmati hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan jemaat, hubungan kita dengan teman-teman sepelayanan dan lain sebagainya. Hubungan kita dengan gereja yang lain. Jangan kepemimpinan kita justru menjauhkan kita dari orang lain. Jangan dengan kepemimpinan kita orang lain menjauh dari kita, atau kita menyisihkan orang lain karena tidak searah, tidak satu bagian. Tidak satu aliran. Tidak satu apa mazhab. Ya, saya yakin dan percaya ketika hadirat Allah ada dalam hidup kita, yang kita mau lakukan itu adalah sungguh-sungguh kebenaran firman Allah. Hal-hal yang menjauhkan kita dari firman Allah atau dari Tuhan, kita akan hindari itu. Saya kagum sama Yesus itu. Kapan dia menjadi domba yang lembut? Kapan dia menjadi singa Yehuda? Karena dia dibilang singa Yehuda. Kalau dia menjadi singa Yehuda, siap mencari-cari. Ketika orang menggunakan tempat dia marah. Tempat berjual beli, dia marah. Ketika orang munafik, makanya dikatakan kelihatan kamu dilabur putih, tapi dalam yang penuh dengan tulang belulang. Sadis itu. Orang tidak siap dengan kritik, tapi pekerjaannya harus dikritik. Tidak siap dikritik, tapi pekerjaannya harus dikritik. Tapi kita bersyukur punya Tuhan, punya Roh Kudus yang siap mengkritik kita terus menerus. Suka atau tidak suka kau Simon, aku kritikal. Suka tidak suka kau Simon, kalau engkau tidak berjalan sesuai dengan apa yang kuarahkan, aku akan datang kepadamu. Melalui mimpi kah, melalui apakah, melalui teguran kah, melalui sahabatmu kah, aku bisa datang kepadamu anytime. Aku sayang padamu, aku cinta padamu.
Sama seperti aku tiap hari katakan, aku sayang padamu. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Ku mau, ku mau, ku mau hidup menyenangkan hatimu. Itu lagu ciptaan gua. Haleluya. Itu kata-kata apa saya kepada Tuhan, rasa aku sayang pada Tuhan, aku cinta, karena dia sudah terlebih dahulu cinta pada aku. Udah berapa lama ini Tuhan gak kasih inspirasi baru sama saya. Ya, tapi nggak apa-apa, karena saya memang bukan pencipta lagu. Tapi kalau Tuhan mau dia memberikan lagu, pasti dia akan datang di benak saya. Sebuah rangkaian yang indah. Ya. Tapi kalau belum, ya sudahlah, sabar, sabar. Tapi yang mau saya katakan kepada kita adalah, apakah kita terus membangun tekad kita untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan? Nggak gampang. Sahabat saya di Solo sana, untuk bangun jam 4 kurang, enak-enaknya tidur itu. Itu sebabnya, sebagai rasa penghormatan saya kepada sahabat saya yang ada di dua tim kami, saya juga bangun jam 4 itu. Karena saya sadar dia sudah berjuang untuk jam 4. Tapi nantinya kami ini jam 5 di sini. Kalau jam 4 di sini kan, apa? Bagaimana? Jam 4 mana? Oh, jam 4 sini, jam 3 sana. Wah, itu luar biasa itu. Makanya jam 4 dia bangunkan, jam 5 di, ya jam 5 sini. Jam 5 di sini. Tapi saya sudah bangun jam 4. Karena saya menghargai teman saya yang aktif berdoa itu. Bayangkan pagi-pagi sekali dia sudah nyanyi, membawa musiknya. Haleluya. Tuhan berkati sahabatku. Tuhan, ya luar biasa. Nggak mudah itu, nggak mudah. Saya jam 5 berkontak dengan dia, sana jam 4. Tapi saya jam 4 di sini sudah mulai. Jadi sampai setengah 5 saya mencuci. Selesai jam 5 sudah ada. Paling lama lah jam apa? Karena apa? Airnya tidak akan mengalir secara kencang. Di jam setengah 5 itu masih gitu. Kalau sudah jam 6, air sudah tidak mengalir. Jadi di situ saya katakan, Tuhan, biasanya kalau air lancar, biasanya saya ya sampai ke jam 5 ya. Tapi situasi kondisi untuk tetap bisa lakukan yang terbaik. Kita berkorban untuk Tuhan, kita berkorban untuk keluarga, kita berkorban untuk sahabat-sahabat kita berkorban untuk apa saja yang bisa kita korban. Seperti saya katakan, saya dulu beberapa tahun berada di Kalimantan, menerima kebaikan orang untuk mengalirkan air pam ke tempat saya. Kami bisa mengambil air pumpnya, kami bisa mengambil air pumpnya gratis. Melakukan itu di sini, orang gratis mengambil air. Masih dalam masa penceklik nanti pun tidak ada masalah. Orang pakai mobil datang tidak ada masalah. Saya pikir saya hanya bisa memberikan air yang sementara ini. Tapi saya berharap air yang hidup itu akan memasuki hati Anda. Kadang-kadang ada orang bertanya, tapi ada orang yang tidak mengerti juga. Tapi kalau dia bertanya air hidup itu, saya akan cerita. Air yang tidak akan pernah memberikan rasa, air yang mengalirkan sejahtera yang dari Tuhan. Kalaupun rasa haus kita adalah lapar terhadap kebenaran, lapar terhadap firman Tuhan. Ada orang tidak lagi suka lapar terhadap firman Allah. Sudah.
Katakan berbahagialah orang yang lapar di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Atau karena mereka akan dipuaskan. Kok lebih baik saya apa? Ini agak tiba-tiba dia masuk tapi saya sudah lupa. Ayat 5, pasal 5 Matius. Nih. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Anda mau dipuaskan? Laparlah. Rasa lapar akan kebenaran, Anda akan dipuaskan. Makanya saya sering memperkatakan firman Allah, menghafal ayat-ayat itu. Karena apa? Saya sadar nggak ada dibilang iman timbul dari mendengar membaca koran, membaca majalah, membaca komik, membaca Harry Potter. Anak saya soalnya suka baca komik ya. Haleluya. Nah, jadi kemudian yang supaya belas kasihan Allah turun, kemurahan, janji-janjinya dinyatakan kepada kita. Janji-janji Tuhan dinyatakan, mencari wajah Tuhan. Makanya dalam ayat 10-nya, Mazmur 19 ayat 10-nya, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your command. Jangan biarkan aku tersesat dari perintah-perintahmu. Janganlah, ya. Yaitu orang-orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan ingatkan, pasti, nggak bisa tidak. Nah, yang selanjutnya dikatakan, yang selanjutnya, I have considered my way. Aku telah mempertimbangkan, aku telah memikirkan jalan-jalan. Nah, karena dia memikirkan jalan-jalannya, karena dia memikirkan jalan-jalannya dalam kehidupan ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dikatakan, I have turned my step to your statute. Aku telah membalikkan langkahku kepada hukum-hukum. Jadi tekadnya untuk berjalan sesuai dengan firman Allah, untuk hukum, sesuai dengan hukum-hukum Allah. Wah, luar biasa. Jadi kalau Anda memikirkan jalan-jalan Anda, makanya perlu kita merenungkan diri, mengambil tempat sejenak di hadapan Tuhan, memikirkan apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Apakah hari ini kita berjalan sesuai dengan kehendak Dia atau tidak? Kita perlu memikirkan, mempertimbangkan jalan-jalan kita ini. Nah, kalau ada hal sudah engkau pertimbangkan, ambil tekad seperti siapa ini? Si pemazmur ini. Dia memiliki tekad yang kuat untuk berjalan, untuk membalikkan langkahnya hanya kepada Tuhan, hanya kepada firman, hanya ke Tuhan. Itu kan juga firman-Nya. Haleluya. Saya berharap mari kita bertekad dalam hidup kita ini. Milikilah tekad yang kuat untuk menjadikan Tuhan menjadi bagian hidupmu. Bukan hanya ketika engkau diberkati, oh Tuhan menjadi bagian hidupku. Ketika engkau susah mungkin seperti Ayub, oh bagaimana mungkin, bila perlu kujual Tuhan, kujual imanku, kujual baju, celana, semuanya demi nyanyi, kata orang. Kujual iman dan semuanya demi nafkah hidup. Aduh, malangnya. Jangan. Ada
Ada memang pertarungan-pertarungan iman kita saat-saat di mana setiap kita akan menghadapi proses kita masing-masing. Tapi jangan pernah keluar dari kebenaran firman Allah. Jangan pernah menjadikan Tuhan di luar arena kehidupan kita. Jadikan dia menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan dari itu. Aman, tentram, damai, sejahtera, sukacita. Yakin dan percaya. Anda tidak perlu takut ketika engkau menjadikan Tuhan menjadi bagian hidupmu. Anda tidak perlu takut, bertekad untuk terus taat kepada dia. Tidak perlu takut. Anda tidak akan pernah rugi untuk taat kepada dia. Anda tidak perlu takut untuk mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan siap, ini aku. Ada apa anakku? Tuhan aku ini. Tenang. Ada penghiburan khusus bagi kita ketika kita memberi. Anda tidak dilarang untuk memiliki tekad yang sangat luar biasa, punya ini, punya itu, punya apa segalanya. Tapi kalau itu membuat Anda jauh daripada Tuhan, ada orang tua di sini sudah cukup usianya sebenarnya. Tapi tekadnya untuk terus bisa memuliakan Allah itu sangat luar biasa. Usia boleh tua, 80 berapa itu? 85 sekarang mungkin. 86. Tapi semangatnya untuk Tuhan, semangatnya untuk apa yang bisa dilakukan menurut dia. Hanya ini yang bisa kulakukan Tuhan. Hanya dengan cara ini aku bisa melakukan. Ketaatan kita itu tidak bisa ditawar-tawar. Ketaatan kepada Tuhan tidak bisa. Janganlah kita disuruh berdoa saja sulit. Harusnya menjadi doa, menjadi bagian nafas hidup yang tidak terpisahkan. Karena saya tahu ketika umat Tuhan berdoa bersatu, hamba Tuhan berdoa bersatu, kerajaan kegelapan akan goncang. Kerajaan setan akan runtuh. Dia akan melepaskan orang-orang yang terikat. Dia akan melepaskan orang-orang dari keangkuhan, kesombongan. Dia akan melepaskan. Itu sebabnya kita perlu berbalik kepada arah Tuhan, arah yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana ketika Tuhan berdoa, supaya kita menjadi satu untuk berdoa. Api Pantekosta, mari kita nyalakan. Api kemuliaan, mari kita nyalakan. Api iman, api kasih, api pengharapan, api damai. Mari kita tebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bahkan kepada dunia lain. Bukan dunia lain, yang apa? Dunia secara usul. Ya, supaya apa? Kita menikmati segala yang baik, yang indah dari Tuhan. Percayalah. Saya melihat banyak orang dia menyerah karena ada gangguan iman. Saya kalau lagi berdoa satu contoh. Dalam 1 tahun ini Tuhan, saya butuh tempat dari ayam Jakarta sampai tempat awal lama saya. Lalu ada orang yang mengatakan, kamu gila, tidak sehat, kamu memaksakan kehendak. Tapi justru saya itu senang. Justru semakin kencang doa saya kepada Tuhan. Orang katakan tidak mungkin. 9 bulan kemudian jadi. Bagaimana kira-kira kalau Anda lagi khotbah berapi-api, lagi semangat mengatakan iman, lalu kemudian
Di 5 tahun ke depan kita mendapatkan di 4 mata penjuru mata angin, lalu tiba-tiba Anda habis khotbah ditampakkan kepada kita fakta-fakta yang nyata. Belum ada kursi, belum ada mimbar, belum ada alat musik, belum ada kursi, masih duduk di koran-koran. Lalu kita minta dalam 5 tahun yang supaya Tuhan menyediakan bagi kita. Lalu bro, pikir. Saya tidak menghalangi iman Pak Pendeta, tapi pikir. Kira-kira apa sikap Anda kalau hal itu diperhadapkan pada Anda? Karena saya sudah lama menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup saya. Sejak 1 Maret 1987, saya menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup saya. Ketika itu dikatakan, tiba-tiba, celing! Ya. Iya Om, saya bukan tidak percaya pada jemaat, bukan. Saya bukan tidak percaya pada kemampuan jemaat, bukan. Tapi kalau saya meletakkan kepercayaan saya itu kepada manusia, pada jemaat, maka saya tidak akan melihat kemampuan Tuhan. Apakah yang ketika saya katakan tahun keempat kita punya di 4 mata penjuru, tahun kelima kita punya, tahun keenam kita punya, ini tahun yang keenam tempat saya sekarang ini. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu siap mendukung ketika engkau melakukan untuk kemuliaan Dia. Percaya. Kalau Anda percaya kepada kemampuan Tuhan dalam membela Anda, lakukanlah yang terbaik. Jadikan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup. Teruslah bertekad untuk taat kepada Dia dalam situasi dan kondisi apapun. Hanya kepada Dia. Karena Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pengharapan kita. Dialah yang mampu memberkati kita. Dialah yang mampu menolong kita. Lalu yang ketiga, bertekadlah terus untuk mencari wajah Tuhan. Bertekad, haleluya. Pagi-pagi, siang, atau malam, atau kapan kita punya waktu. Tapi pagi-pagi itu wajiblah hukumnya bagi kita. Haleluya Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami butuh sebelum mulai aktivitas kami. Kami butuh api Pantekosta itu. Kami butuh api kemuliaan, api iman, api kasih, api pengharapan itu, api damai itu. Sehingga dalam perjalanan hari ini, kita betul-betul dilindungi oleh Tuhan. Dijagai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Lalu, yang kemudian, bertekadlah untuk menjadikan atau membalikkan langkah-langkah Anda hanya kepada Tuhan, hanya kepada firman Allah. Kalau orang mau melakukan itu terserah dia. Kalau Anda sudah ingatkan dia tidak lakukan, udah diam, tenang. Tapi kalau masih ada jawab, lakukan yang terbaik. Artinya Anda hanya memberikan dasar-dasar yang ada. Lakukan yang terbaik. Setiap langkah kita harus arahkan ke sana. Seperti saya katakan tadi, orang mengambil air, Tuhan tetap pelihara kita. Kita memberi rumah gratis, Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap lindungi kita, Tuhan tetap jagai kita. Tuhan tetap nyatakan kebaikan. Ketika orang menipu kita, ya makanya ada satu ayat dikatakan, keep me from deceitful ways. Ya. Keep me from deceitful ways. Peliharalah aku dari jalan-jalan orang licik. Dari jalan-jalan orang yang menipu. Be gracious to me. Be gracious to me through your law. Ya. Jadi
Jadi firman Allah katakan, biarlah belas kasihan Tuhan itu, biarlah belas kasihan Tuhan ada terus dalam kita menurut hukum-hukum. Dan saya menikmati, walaupun saya sempat ditipu orang, tapi saya masih tetap Tuhan kembalikan mobil, walaupun dengan mobil yang lain, tetapi lebih mudah tahunnya, lebih short kilometernya. Jadi ya sudahlah, baik-baik sajalah sama Tuhan. Tuhan, kalau Anda biarkan, kalau ketika Anda diambil harta seperti itu, apakah Anda maki-maki orang itu? Apakah Anda caci maki orang itu? Nggak perlu. Semua naikkan kepada Tuhan. Bilang begini, Tuhan terima kasih dalam sekian tahun aku masih bisa menaiki mobil itu. Kalau diambil dengan cara begini, terima kasih. Tapi saya percaya Tuhan akan Tuhan kembalikan. Ya, Tuhan kembalikan. Ya, walaupun dengan pergumulan doa dan puasa, tapi yakin dan percayalah, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti dari hidup kita. Kalau kita melakukan tekad yang baik di hadapan Tuhan, tekad yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, Allah akan menunjukkan keperkasaannya bagi setiap orang yang melakukan kehendaknya. Mari kita tunduk kembali, kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Allah. Biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang menjadikan Engkau menjadi bagian yang memisahkan dari hidup kami, menjadi destiny kami, menjadi takdir kami. Bapa di surga, terima kasih. Dan tekad kami akan terus taat kepada Tuhan, akan terus Tuhan Bapa di surga melakukan doa-doa kami, atau mencari wajah-Mu Tuhan, atau juga Tuhan membalikkan langkah-langkah kami kepada langkah-langkah Tuhan. Terima kasih padamu Bapa di surga, karena kami tahu Tuhan Bapa di surga, kami telah melihat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan puluhan tahun ketika kami menjadikan Engkau menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Perlindungan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu di tengah-tengah situasi yang pelik sekalipun, sulit sekalipun, tapi tangan-Mu tidak pernah terlepas dari hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tulus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkatilah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami turut prihatin dengan keadaan situasi, tapi kami tetap mau berdoa supaya Tuhan menolong. Kalau kami mendengar bagaimana orang yang mengakhiri hidupnya karena kesusahan, dililit utang piutang, dan pada akhirnya dia meracun anaknya, 2 anaknya, dan dia sendiri bunuh diri. Tuhan Bapa di surga, ini akibat ketiadaan iman Bapa di surga. Bapa di surga, kami mohon tidak ada lagi orang-orang yang akan mengakhiri hidup mereka karena kesusahan. Dan itulah sebabnya Bapa di surga, Tuhan tolonglah pemerintah kami diberikan kebijaksanaan untuk melakukan terobosan-terobosan baru dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan Bapa di surga, terima kasih, dan tidak ada lagi orang-orang yang berjalan dalam langkah-langkah yang licik, langkah-langkah yang jahat, tapi semua orang menuju damai. Biarlah bumi ini dipenuhi dengan damai-Mu Tuhan. Ajar kami hukum-hukum-Mu Tuhan, ajar kami ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada-Mu, kiranya Tuhan menolong kami agar kami terus berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih, sehingga kami punya tekad, bukan tekad abal-abal Bapa di surga, tapi tekad yang kuat sampai kami seperti Daud itu Bapa di surga, yang sampai pada akhir hidupnya dia tetap taat kepada Tuhan, sampai dia dikatakan tubuhnya diserahkan kepada kebinasaan. Dia adalah orang yang taat, sekalipun dalam kehidupannya bukan manusia yang sempurna, tetapi kelebihannya adalah ketika dia jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia ditegur, dia segera berbalik. Itulah membuat Tuhan berbelas kasihan kepada, bahkan Tuhan mengatakan dia adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di angkatannya, di masa angkatannya. Kami hamba-Mu ini, Engkau tahu Tuhan Bapa di surga, kami juga rindu mengatakan kepada-Mu dan Engkau tahu itu Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang rindu melakukan, dan satu kali Engkau mengatakan kepada kami bahwa Engkau adalah orang-orang yang hidup di masa-Mu dengan ketaatan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan Bapa di surga. Tuhan tolong kami sehingga kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan pemerintah kami juga Tuhan diberkati, gereja Tuhan diberkati, rekan-rekan sahabat kami diberkati.
yang sakit Bapa di surga, datang kepada mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong mereka apapun sakit penyakitmu di dalam nama Yesus. Kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat, taruh tangan di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari engkau hadir kepada mereka yang sakit dimanapun mereka sakit, di tempat tidur di mana, di rumah sakit di mana saja. Tuhan, hadir kepada mereka, tumpangkan tangan atas mereka yang tumpangkan tangan atas mereka yang sakit, dan sembuhkan mereka oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-Mu. Mereka sembuh Bapa di surga, sembuh dari kanker mereka, sembuh dari jantung koroner mereka, sembuh dari segala ginjal mereka dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau katakan tidak ada akses bagi kami, bagi sakit penyakit untuk datang ke tubuh kami. Mungkin saja Bapa di surga bisa terjadi saat di keadaan kelemahan tubuh, tetapi dia tidak punya akses untuk tetap tinggal dalam tubuh kami. Yang punya akses untuk tetap tinggal dalam hati kami, di hidup kami, di tubuh kami adalah Bapa di surga dalam nama Yesus. Kau yang menjadi Raja, yang Kau menjadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Itulah sebabnya segala sakit penyakit yang ada di derita kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Engkau tidak punya akses untuk masuk ke dalam keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Oh Bapa di surga, dalam nama Yesus, maksud kami setan-setan tidak boleh masuk dalam keluarga anak-anak-Mu, dan biarkan Engkau mengkaper mereka sama seperti Engkau mengkaper Ayub Bapa di surga. Kaper juga mereka Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Memang setan berupaya untuk masuk dan memasuki setiap pikiran, setiap hati, setiap orang, setiap rumah tangga, setiap usaha. Tetapi kami Bapa di surga, Engkau yang telah menyatakan, Engkau milikku, Engkau kujagai, Engkau kupelihara, Engkau kulindungi. Itu it's enough bagi kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan yang aku lakukan, pelanggaran yang aku lakukan. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Dan sucikan hatiku dan pikiranku dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang telah ku terima hidup kekal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan bagi Anda, orang-orang muda, kami doakan kepada mereka Bapa di surga. Orang-orang muda yang terlibat dalam dunia politik, kami doakan supaya orang-orang muda yang memuliakan Tuhan, apabila mereka sedang duduk di parlemen pada saat ini Tuhan, atau sedang duduk di pemerintahan, kami doakan supaya orang-orang muda atau mereka orang percaya, mereka tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Orang-orang muda di 2024 juga kami minta supaya mereka mau terlibat dalam dunia politik Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, mereka lah yang dapat menolong, memberkati Indonesia ini Bapa di surga. Tuhan tolong semuanya. Dan orang-orang yang bergerak dalam bidang spiritual juga Tuhan tolong. Dalam bidang bisnis juga Tuhan tolong Bapa di surga. Semua kami Tuhan Bapa diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa Bapa di surga bagi orang-orang yang mau mengalami transformasi iman mereka. Engkau mengangkat tangan di hadapan Allah, angkat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat mereka mengangkat tangan di hadapanmu Tuhan. Lakukan, turun tangan kepada mereka Bapa di surga. Transformasi hidup mereka sama seperti Engkau mengalami perjumpaan dengan Saulus. Lakukan juga perjumpaan dengan mereka, sehingga mereka mengalami menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Mereka melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini Bapa, sejalan dengan kehendak-Mu, taat terhadap firman, mencari wajah-Mu, dan berbalik dari langkah-langkah mereka yang jahat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan menjadikan Engkau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bagi mereka yang menghadapi masalah, kami doakan, kalau engkau menghadapi masalah yang sangat berat, angkat kedua belah tanganmu. Saya akan berdoa bagi Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang sudah angkat, karena engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Berikan kelegaan bagi mereka dengan menjawab persoalan mereka. Utang-utang mereka mungkin Tuhan oleh karena salah dalam memilih, salah situasi yang tidak menguntungkan ini, Tuhan menolong mereka, mengeluarkan mereka dari situasi dan kondisi. Masalah keluarga dibereskan oleh Tuhan. Masalah kehidupan Bapa di surga, Tuhan tolong supaya mereka terus berpegang teguh kepada firman-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan